Dulu ada seorang anak bernama Michael Gerald Tyson. Dia lahir pada tanggal 30 Juni 1966 di Brooklyn, New York, Amerika. Secara sertifikat, dia dilahirkan oleh ibunya yang merupakan wanita malam dan ayahnya yang merupakan seorang pengemudi taksi. Namun saat dia kecil, dia hanya tahu bahwa ayahnya bernama Jimmy Kirkpatrick yang merupakan seorang pimp. Ayahnya meninggalkannya tak lama setelah dia lahir. Dia hidup dalam keluarga yang sangat miskin. Semasa kecilnya, dia hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kejahatan. Saat kecil, dia adalah anak yang lugu. Dia pernah mengalami pelecehan oleh orang dan diganggu. Semasa kecil, dia sangat menyukai burung merpati. Dia memiliki suatu hubungan yang erat dengan merpati di dekat rumahnya. Saat dia berumur 11 tahun, ada anak yang membasmi merpati kesayangannya. Akhirnya, Mike tidak bisa menahan emosinya dan menghantamnya. Perkelahian itu membuatnya terkenal di sekitar lingkungannya. Sejak saat itu, Mike sering berkelahi di jalanan. Saat berumur 13 tahun, Mike telah ditangkap oleh polisi sebanyak 38 kali. Bakat boxingnya mulai terlihat oleh Bobby Stewart yang merupakan konselor pusat penahanan juvenile yang juga merupakan mantan petinju. Dia mengagumi Mike sebagai petarung yang hebat. Kemudian dia memperkenalkan Mike supaya tidak bertarung lagi di jalanan dan berlatih tinju dengan Cus D'Amato. Dia dilatih bertinju dengan giat oleh Cus D'Amato dan akhirnya keluar dari SMA. Saat berumur 16 tahun, ibunya meninggal dunia dan akhirnya Cus D'Amato menawarkan diri untuk menjadi wali Mike. Dialah yang kemudian menjadi sosok ayah yang sebenarnya bagi Mike. Dalam pelatihan, dia menyadari bahwa Mike merupakan petinju yang sangat cepat dan memiliki ketahanan yang luar biasa. Dalam tinju amatir, Mike mendapatkan medali emas pada tahun 1981 dan 1982 dalam Junior Olympic Games. Di tahun 1984, dia juga memenangkan medali emas dalam Summer Olympics di Los Angeles. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1985 saat dia berumur 18 tahun. Dia berhasil memenangkan 26 pertandingan dari 28 kali bertanding. Hingga pada akhirnya di 22 November 1986, dia menjadi juara petinju heavyweight termuda saat berumur 20 tahun melawan Trevor Berbick. Di tahun 1987, dia juga memenangkan titel IBF dan WBA. Di saat inilah orang mengenalnya sebagai juara yang tak terbantahkan. Di tahun 1988, dia bertanding 3 kali, dan salah satunya melawan Larry Holmes, yang tidak pernah kalah dalam 75 kali pertandingan, dan dia berhasil memenangkan semua pertandingan tersebut. Namun Mike mulai menjadi orang yang bermasalah di luar ring tinju. Dia mulai menggunakan barang terlarang dan juga menceraikan istrinya. Kontraknya juga akhirnya bermasalah, banyak orang akhirnya meninggalkannya. Di tahun 1990, dia kehilangan arah. Kehidupannya menjadi sangat buruk dan akhirnya kehilangan title-nya. Di tahun 1991, dia bertarung melawan Donovan Razor Ruddock. Pertarungan diberhentikan pada ronde ke-7 dan menyatakan Mike sebagai juaranya. Keputusan wasit ini tidak diterima oleh penonton. Akhirnya keributan terjadi dan dia dikeluarkan dari ring tinju. Mereka kemudian bertanding lagi di bulan Juni tahun itu. Mike memenangkan pertandingan menjatuhkan Ruddock sebanyak 2 kali dalam 12 ronde. Pada Juli 1991, dia mendapatkan masalah dengan seorang gadis berumur 18 tahun. Kejadian ini kemudian membawanya ke pengadilan. Dia berkata bahwa mereka saling mencintai, namun dibantah oleh wanita tersebut. Akhirnya pada 26 Maret 1992, Mike dinyatakan bersalah. Dia dihukum 6 tahun penjara dan dikeluarkan pada tahun 1995 setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Media juga mengabarkan bahwa saat di penjara, Mike pindah agama ke Islam dan memiliki nama Islam Malik Abdul Aziz. Beberapa juga menyebutnya Malik Sabas. Namun Mike mengatakan bahwa dia pindah ke Islam sebelum masuk penjara, namun tidak mau membuat klarifikasi. Dia juga bersikeras bahwa dia tidak melakukan kejahatan tersebut dan berkata, "Aku memang bukan orang yang suci. Aku bisa dipenjara oleh banyak hal, namun bukan karena kasus yang ini." Setelah keluar dari penjara, dia kembali seperti semula. Dia dengan mudah berhasil memenangkan berbagai titel di tahun 1995. Di tahun 1996, dia merebut kembali juara WBC setelah mengalahkan Frank Bruno. Setelah meng-KO-nya di ronde ketiga, dia seakan tak terkalahkan dan semakin kuat. Masyarakat kemudian mulai kembali mendukungnya. Namun di tahun ini juga saat berhadapan dengan Holyfield, dia dikalahkan di ronde ke-11 melalui technical KO atau TKO. Namun kekalahan ini dianulir karena Holyfield banyak menggunakan sundulan kepala dalam pertandingan ini, dan wasit menganggap itu bukan pelanggaran melainkan tidak disengaja. Kemudian pertandingan kedua diadakan pada 28 Juni 1997. Karena protes keras dari Mike, wasit kala itu diganti oleh orang lain. Namun pertandingan ini menjadi kontroversi terbesar dalam sejarah pertinjuan. Hal ini karena Mike menggigit kuping kanan Holyfield. Dia mengalami pengurangan poin. Setelah pertandingan dilanjutkan, Mike menggigit kuping kiri Holyfield. Dia kemudian didiskualifikasi. Mike membela diri bahwa itu merupakan balasan untuk sundulan kepala Holyfield yang tidak mendapatkan penalti apapun oleh wasit. Media banyak menghujat Mike setelah kejadian ini, namun banyak juga yang membelanya karena Holyfield tidak memiliki sportivitas yang baik pula. Lisensi Mike kemudian dicabut dan dia harus membayar denda sebesar 3 juta US dollar. Saat tidak bisa bertinju, dia mengikuti banyak acara seperti WrestleMania 14. Dia kemudian menjadi salah satu artis yang terkenal. Pada 18 Oktober 1998, akhirnya lisensinya dikembalikan dengan hasil voting 4-1 oleh Komite Tinju. Dia kemudian kembali ke ring tinju di tahun 1999, namun kondisinya sudah tidak begitu fit dan dia bertanding hanya demi uang. Dia memenangkan berbagai pertandingan namun juga mengalami banyak kekalahan. Di tahun 2003, dia menyatakan diri bangkrut setelah mengalahkan Clifford Etienne dalam waktu 49 detik di ronde pertama. Hal ini karena dia tidak bisa menjaga uangnya dan menggunakannya untuk banyak hal buruk dan tak penting.
Di tahun 2005, dia mengumumkan pensiun di ronde ke-7 saat melawan Kevin McBride. Meskipun dia menang, dia menyatakan dalam interview bahwa dia sudah lelah dengan tinju dan kehilangan passionnya setelah mengalami 3 kekalahan dalam 4 pertandingan terakhirnya. Dia berkata, orang-orang memiliki ekspektasi tinggi dan menganggapku tak terkalahkan. Nyatanya, aku bukan siapa-siapa. Karena bangkrut, dia juga melakoni banyak pekerjaan demi melunasi hutangnya. Setelah dia berhasil melunasi hutangnya, dia kemudian banyak menghabiskan waktu untuk memberi makan 350 merpati di Paradise Valley. Di tahun 1989, dia juga pernah bertemu dengan Muhammad Ali di salah satu stasiun televisi. Saat itu, Ali sudah pensiun. Saat ditanya pendapatnya mengenai Ali, Mike hanya tertawa. Kemudian, dia berkata, "Aku tahu aku hebat, tapi bolehkah aku memberitahumu sesuatu? Dalam situasi ini, tiap kepala harus tunduk, setiap lidah harus mengaku. Ali adalah yang terhebat sepanjang masa." Dia kemudian mulai menjadi pebisnis dan membuat turnamen khusus untuk atlet yang sudah pensiun, membuat film dokumenter, menjadi pemain film, membuat YouTube channel, acara podcast, dance music, dan berbagai hal lainnya. Semasa karirnya, dia memiliki rekor 50 kali menang dan 6 kali kalah. Kini dia hanya ingin hidup dengan tenang dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia memiliki berbagai julukan seperti Iron Mike, Kid Dynamite, hingga The Baddest Man on the Planet. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.